Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita mau awali pertemuan saat teduh ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa atas perlindungan Engkau semalam dalam tidur kami. Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh kembali berkumpul mengikuti saat teduh bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami mohon pimpinanmu dalam pertemuan saat teduh selama 30 menit ke depan. Pimpin kami Bapa, biarlah kami boleh membuka hati kami boleh bersekutu bersama untuk mencari Engkau. Bapa, pimpin semua pelayan-pelayan yang akan melayani pada pagi hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, semua peralatan elektronik, device, jaringan internet yang akan dipakai, sehingga semuanya Engkau lancarkan. Kami percaya Tuhan firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami mau serahkan seluruh rangkaian acara saat teduh ini Tuhan, dari awal hingga akhir, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat terkasih. Pagi hari ini kita mau bawa syukur kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau katakan bahwa kita mau terus bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk undangannya yang lembut yang membangunkan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Dengan apa kita membalas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, selain memuji dan memuliakan namanya. Mengakui bahwa Ia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita, Ia Allah yang berkuasa atas setiap hidup kita. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian ini. Kita bawa bersama-sama syukur kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Tangan-Mu yang perkasa itu senantiasa menolong setiap kami. Apapun pergumulan yang saat ini kami rasakan, kami tahu ada tangan-Mu yang perkasa itu yang memeluk setiap kami. Memegang setiap kami, sehingga kami tidak pernah jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu bagi setiap kami. Beri terus juga kami hati yang setia. Beri terus kami hati yang senantiasa memandang Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Sahabat terkasih, mari pagi hari ini kita naikkan penyembahan kita. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Ya Yesus yang senantiasa menolong setiap kita. Ya Yesus yang membukakan jalan-jalan keluar bagi setiap kita. Ya Yesus yang menarik kita apabila kita berusaha lari daripadanya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia seperti Dia. Cintanya selalu baru bagi kita setiap hari. Pelukannya yang hangat itu menolong setiap kita. Sehingga kita merasakan bahwa Ia Allah Bapa yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya Ya bagi Tuhan. Sembah dan kami puja, yang layak terima Engkau yang pujian, kami sembah. syukur Terima hadirat kasih Terima Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau terima kasih Tuhan. hadirat, Terima kasih Engkau Tuhan. mulia, Mari masuk, Engkau sembahlah Dia. Ya Rabbana Maya Rabbana Mayere. kekuatan, Pujilah kebaikannya, agungkan namanya, hadiratku, pertolongan batu bersama, gunung tembok batu keselamatan, kota benteng kita, Allah yang terima hidup. kasih, Ya Rabbana haleluya, Mayere. Engkau Seperti Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya Rabbana Maya 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 Rabbana Ya Rabbana Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya.
Terima kasih Bapa untuk urapan yang baru setiap pagi buat kami, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan saat kami memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi anak-Mu Paulus, biarlah Engkau pakai dia dengan bebas. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan dengan darah suci putra-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bernyala-nyala, dan Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul, bab 11. Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul. Saya akan berusaha menyelesaikan dalam waktu yang singkat ini. Coba kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul, buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 11. Bapak Ibu, kalau untuk memahami konteks ini secara lengkap, harus membuka sebelumnya dari Kisah Para Rasul bab 10. Jadi kalau membaca dari bab 10 yang judulnya adalah Petrus dan Cornelius, lalu dilanjutkan dengan bab 11, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem, maka Bapak Ibu akan mendapatkan secara lengkap kisah ini, tentang peristiwa ini. Jadi judulnya pertama-tama adalah Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Apa artinya? Artinya, baptisan Cornelius yang adalah seorang bukan Yahudi, dia adalah bangsa asing, menimbulkan persoalan. Persoalan apa? Coba kita lihat. Ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika pada hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dibaptis, ternyata itu belum ada satu orang pun bangsa asing. Dan ketika di dalam kisah selanjutnya, ketika Petrus berkhotbah dan 5.000 orang dibaptis, ternyata di situ juga belum ada orang asing. Artinya, semua itu masih orang Yahudi, belum ada orang asing. Pembaptisan Cornelius oleh Petrus itu adalah orang non-Yahudi pertama. Jadi, ketika mereka, rasul-rasul dan saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah, mereka bukannya senang, tetapi menimbulkan persoalan. Ayat kedua, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi, betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Bahkan masuk ke rumah mereka adalah sesuatu yang haram. Ini bisa kita lihat dalam kisah tentang perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati.
bagaimana sekat itu sangat-sangat keras terhadap bangsa Yahudi dan kemudian non-Yahudi. Yang non-Yahudi itu bahkan bagi mereka tidak layak disebut sebagai sesama. Ayat keempat, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Artinya, Petrus menjelaskan secara berurutan apa yang telah terjadi itu. Kata Petrus, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Itu adalah penglihatan oleh Petrus pada saat dia sedang berdoa dan diliputi oleh kuasa ilahi. Penglihatan itu berasal dari surga. Kenapa? Karena diturunkan dari langit. Penglihatan itu bukan muncul dari bumi, tetapi diturunkan dari langit. Artinya penglihatan itu sungguh-sungguh dari surga, dari Tuhan. Aku menatap penglihatan itu, ayat ke-6, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku, Petrus, mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ketika penglihatan itu tampak kepada Petrus, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat asing bagi dia. Dan perintah itu adalah bangunlah, sembelilah dan makanlah. Tetapi, kata Petrus, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga itu berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Coba bayangkan. Penglihatan itu dari surga, suara itu dari Tuhan, Petrus masih menolak. Artinya apa? Betapa kerasnya didikan orang Yahudi terhadap halal dan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Penglihatan itu sampai 3 kali. Apa arti penglihatan itu? Penglihatan itu, penglihatan tentang binatang yang Petrus disuruh menyembeli itu adalah ilustrasi. Sebab Tuhan bukan mau berbicara tentang makanan, tetapi dia mau menyampaikan kepada Petrus soal keselamatan. Makanan yang haram yang disuruh makan itu adalah ilustrasi bahwa penginjilan yang dilakukan oleh Petrus sekarang dia harus menggenapi apa yang Tuhan sudah pesankan pada awal mula di dalam Kisah Para Rasul itu. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Injil harus diberitakan sampai kepada semua manusia, bukan hanya orang-orang Yahudi. Ayat 11, dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Jadi, Petrus menceritakan ulang kisah ini kepada rasul-rasul dan saudara di Yerusalem. Apa yang terjadi? Dia menceritakan ulang kisah ini. Kalau mau mendengarkan kisah ini, terjadinya bacalah bab 10. Ayat ke-12, lalu kata Roh kepadaku, Roh Kudus berbicara kepada Petrus, pergi bersama dengan mereka dengan tidak bimbang. Artinya jangan ragu-ragu. Dan 6 saudara ini menyertai Petrus, lalu mereka masuk ke dalam rumah Kornelius, orang yang non-Yahudi itu.
Dan Cornelius menceritakan kepada kami, kata Petrus, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Lalu Cornelius menyampaikan suatu berita, ayat ke-14, ia, Petrus, akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagi Cornelius dan bagi seisi rumah Cornelius. Dan ketika aku mulai berbicara, artinya ketika Petrus mulai berkhotbah, memberitakan Injil, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Pertanyaannya, bagaimana Petrus ketika dia berkhotbah, menyampaikan firman, dia tahu bahwa Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan seisi rumahnya? Bagaimana dia bisa tahu? Ini bisa kita lihat di Kisah Para Rasul bab 10 ayat ke-44. Saya akan bacakan. Ketika Petrus, Kisah Para Rasul 10 ayat ke-44, bunyinya begini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, artinya pada saat dia sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana Petrus tahu bahwa saat itu ketika dia sedang berkhotbah, Roh Kudus turun? Bagaimana dia bisa tahu? Petrus mengetahui Roh Kudus turun ketika dia menyaksikan bangsa non-Yahudi, yaitu Cornelius dan seisi rumahnya, berbicara dalam bahasa roh. Jadi, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa roh, itu adalah tanda bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka. Makanya Petrus tahu kenapa? Karena Roh Kudus turun, dia tidak bisa melihat, tetapi dia melihat tanda. Tandanya apa? Cornelius beserta seisi rumahnya pada saat itu juga berkata-kata dalam bahasa roh. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus turun ke atas seseorang. Lalu kita lanjutkan ke ayat ke-16. Maka teringatlah aku, kata Petrus, akan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan air dilakukan oleh manusia. Manusia yang menuangkan air atau menenggelamkan orang yang mau dibaptis ke dalam air. Baptisan air adalah tindakan oleh manusia. Tetapi pembaptisan oleh Roh Kudus adalah tindakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bertindak. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka bangsa lain sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ayat penutup, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Begini, Bapak Ibu. Dalam kisah ini, peristiwa ini sedikit terbalik. Dalam beberapa kisah yang lain adalah ketika orang mulai percaya, mereka dibaptis, memberi diri dibaptis,
Lalu sesudah dia dibaptis, turunlah Roh Kudus. Tetapi dalam kisah ini, Petrus sedang berkhotbah. Dia belum membaptis, tetapi Roh Kudus turun dan membaptis orang tersebut. Karena Roh Kudus yang memulai tindakannya untuk membaptis, dan baptisan Roh Kudus jauh lebih sah dibanding tindakan manusia. Maka Petrus, gereja perdana, tidak memiliki alasan untuk menolak membaptis bangsa non-Yahudi. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah turun ke atas mereka, dan mereka sudah menerima karunia teristimewa dalam kasus ini, karunia berkata-kata, berbicara dalam bahasa roh. Maka tidak ada alasan untuk menolak membaptis mereka dengan air. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Melalui penglihatan ilustrasi binatang haram yang Allah nyatakan kepada Petrus untuk disembeli dan dimakan, Allah mau mengatakan bahwa keselamatan juga diperuntukkan bagi bangsa lain. Jadi Petrus sebagai pemimpin para rasul pada saat itu tidak boleh lagi mengatakan bahwa bangsa lain, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini tidak layak untuk menerima keselamatan. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah keselamatan dari Allah adalah kasih karunia yang diberikan kepada manusia yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Takut artinya takwa, bukan takut dalam arti ketakutan. Takut akan Allah artinya takwa kepada Allah. Dan dengan segenap hati mencari Dia. Di dalam bab 10 ayat 1 dan 2 disebut demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, artinya ia orang Romawi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, artinya ia percaya. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya apa? Keselamatan dari Allah adalah kasih karunia yang diberikan kepada manusia yang sungguh-sungguh takut akan Allah dan dengan segenap hati mencari Dia. Poin ketiga. Dalam kasus Cornelius ini, Roh Kudus turun terlebih dahulu, baru dia dan seisi rumahnya memberi diri dibaptis. Artinya apa? Roh Kudus hadir ke dalam hati orang yang percaya dan menerima Yesus. Mungkin kalau kita melihat ada orang yang belum dibaptis, tetapi dia sudah berbicara dan dia sudah mendapat karunia berbahasa roh, kita jangan kaget. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Tidak hanya dibatasi pada orang yang suatu hari nanti dia baru akan dibaptis. Poin terakhir yang keempat. Kapan Roh Kudus turun pada kisah Cornelius ini? Kapan Roh Kudus turun? Roh Kudus turun pada saat Petrus memberitakan, mewartakan firman Tuhan. Jadi ketika Petrus berbicara dan ada manusia yang sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menerimanya, saya akan singgung sedikit saja secara cepat. Dalam bab 10 ayat ke-24 bunyinya begini. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea.
Kornelius sedang menantikan mereka, rombongan Petrus, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ia menyembah Petrus bukan berarti ia menyembah berhala, tetapi mau mengatakan betapa Kornelius yang non-Yahudi, yang belum percaya ini, yang belum dibaptis ini, sangat-sangat taat kepada Allah. Roh Kudus turun pada saat firman Tuhan diberitakan, dan pada saat ada manusia yang sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menerimanya. Ketika firman Tuhan diwartakan, Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun, maka dia meneguhkan firman yang diwartakan ini. Sehingga firman dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita mengakhiri saat teduh pagi ini dengan kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada pagi ini kami boleh memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Paulus, bahwa kasih karunia dan keselamatan yang daripadamu tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa yang percaya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kami juga bersyukur berada dalam komunitas pemulihan hati yang dibimbing oleh Pak Paulus dan Bu Vila dengan menjalankan 5 senjata rohani ini. Kami mohon kiranya berkat-Mu serta rahmat dan urapan-Mu yang berlimpah untuk Pak Paulus dan Bu Vila dalam melayani dengan semangat yang berkobar-kobar untuk membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa kembali ke hati Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga Pak Paulus dan Bu Vila, tutup bungkus dengan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripada-Mu, yang dapat mengganggu aktivitas pelayanannya. Juga karuniakanlah kesehatan yang prima untuk mereka semua. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota komunitas pemulihan hati yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya kami semakin dimurnikan, tetap setia menjalankan 5 senjata, dan menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami juga berdoa untuk PH Kids yang akan diadakan nanti malam. Berkatilah semua peserta PH Kids dan kakak-kakak pembimbing, juga setiap peralatan serta jaringan internetnya, sehingga PH Kids dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami naikkan doa-doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dalam persatuannya dengan Dikau dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Akhirnya marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa untuk komunitas saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan pesta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami.
apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap-siap untuk foto. Kita foto, saya mulai dari layar utama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.